Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinahu adiyadal fitratil aqarib. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu yatamassaku syari'atahu salihin amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim maytahu wa fil athar la khaira fi man la yudhifa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal iman qala it'amu ta'am wa badlus salam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah nabiyul habibul karimah wa ala dzalika minasyakirin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga selalu dengan subuhan yang terjadi sehari-hari kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu. Hendaklah dia memuliakan tamunya. Karena tamu ini memang wajib kita muliakan. Bahasanya akrama yukrimu ikraman, fal yukrim dhaifahu. Hendaklah kalian memuliakan. Dengan cara seperti apa? Tapi kalau lagi musim pandemi begini, biasanya sebagian kita takut kedatangan tamu. Tapi percayalah, tamu itu selalu datang dengan membawa kebaikan-kebaikan. Insya Allah, andai pun ada yang bertamu tujuannya tidak baik, maka akan Allah berikan kebaikan bagi tuan rumah dan menghilangkan keburukan. Dalam sebuah asar sahabah, la khairan fi man la yadhif. Dikatakan la khairan fi man la yadhif. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak mau menerima tamu. Rumahnya nggak pernah kemasukan tamu. Jadi kebaikannya hanya di sekitar di dalam rumah saja, di internal saja, nggak ada yang masuk tamu membawa atau mendoakan kebaikan untuk keluarga si ahlul bait tersebut. Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, mal iman. Rasulullah ditanyanya iman padahal, tapi jawabnya it'amut ta'am wa badlus salam. Rasul ketika ditanya iman, jawabannya dalam hal ini ya sederhana sekali. It'amut ta'am wa badlus salam. Kalian memberikan makan untuk orang lain, menyerahkan makanan, menyerahkan suguhan. Jadi suguhan yang kita keluarkan untuk tamu, untuk orang-orang yang kita jumpai, orang yang kita santuni, itu ternyata menjadi tolak ukur iman. Wabadul salam, dan badal itu artinya menyerahkan. Arti sederhananya adalah kita memberikan salam, atau bahasa luasnya adalah kita menjamin keselamatan diri dan orang lain, tidak menebar ketakutan, tidak membuat teror, dan juga dimanapun kita berada orang akan merasa nyaman, aman, terlindungi, dan bisa diambil manfaatnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam fil kafarati wad darajati it'amu ta'am wa salatu bil lail wan nasu niyam. Ini sama persis yang kurang lebihnya redaksi yang disampaikan ketika Rasulullah pamitan setelah haji wada itu. Di antaranya adalah setelah bagi salam it'amu ta'am, memberikan makanan, was salatu bil lail wan nasu niyam, dan salat malam di saat manusia sedang dalam tidur nyenyak.
Lagi cuaca lagi begini, ini kalau ngurusin hawa nafsu kita malas kita ke masjid, dingin, basah, hujanan, belum lagi pulangnya biasanya tertunda. Karena apa? Karena udah pasti mau pulang kalau sudah posisi di masjid begini nih udah nyaman, malas pulangnya. Fayam bagi lidai ayu ammi dari da'watihi al-atqiya dunal fusaq. Nah, sekarang berkaitan dengan tamu walimah selamatan. Fayam bagi seharusnya lidai bagi orang yang mengundang itu tuan rumah ayu ammi dari da'watihi al-atqiya dunal fusaq. Hendaknya tuan rumah itu mengundang orang-orang yang baik-baik, jangan membuat majelisnya orang-orang fasik. Sekiranya ada orang-orang fasik, maka tinggalkan. Karena orang fasik ini Pak, susah dideteksi kalau kita nggak begitu teliti. Karena sama KTP-nya Islam, seolah-olah dia beriman, tetapi ketika diajak untuk menjalankan perintah Allah, berat dia. Nah, ngeri orang-orang fasik begini, karena sama-sama berKTP Muslim. Makanya dianjurkan dalam bertamu atau menerima tamu, dianjurkan orang-orang yang baik. Ayu amida bida'watihi al-atqiya, orang-orang yang baik, yang berkarakter baik, berkarakter lurus. Dunal fusaq, bukan orang-orang yang memiliki karakter-karakter orang-orang fasik. Jadi kalau mengundang orang atau membuat satu majelis, tongkrongan, base camp dan lain sebagainya, pastikan di dalamnya jauhkan dari kumpulan orang-orang fasik. Karena bahaya, orang fasik itu ngakunya beragama tapi kenyataannya disuruh menjalankan agamanya susah. Nanti berat di kitanya, berat ngajaknya. Belum lagi kita dapat counter attack-nya, serangan balik dari dianya, karena dia merasa biasanya memiliki dalil yang membenarkan tindakannya untuk tidak menjalankan agamanya, padahal itu hawa nafsunya. Ini terkadang kita untuk menolaknya atau untuk mengcovernya ini susah. Rasulullah SAW sampaikan akilu tu'amaka al-abror, berilah makan atau makanlah bareng dengan orang-orang yang baik, atau berilah makan kalian dengan orang-orang yang baik. Jadi kalau kita pengen ngasih makan kepada seseorang, disisipkan pesan. Ya, contoh biasanya nih kita sering lewat orang-orang yang kalau waktu subuh itu ada orang-orang lewat, kita mungkin berpikiran bahwa dia tidak menjalankan sholat subuh. Bagus kalau kita ngajak sholat subuh ke masjid. Tapi kalau biasanya ada orang-orang susah itu, entah pemulung entah siapa, kalau mau ngasih sesuatu sambil sisipkan pesan. Karena memang dia butuhnya saat itu, butuhnya makan. Secara rohani sholat selalu akan butuh, tapi yang saat itu dia butuhkan seperti orang minta-minta adalah saat itu butuhnya makan. Jadi sebelum kita nyuruh orang sholat tersebut, kita perhatikan dia juga butuh makan saat itu. Kalau kita memberikan itu, maka disisipkan pesan. Ini ada rezeki sedikit, kalau bisa setelah ini sholat ya. Macam pesan-pesan yang disampaikan, pesan kebaikan. Maka dari rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita, ada rezeki orang lain, dan coba kalau mau memberikan kepada orang-orang baik, atau kalau mau kita ngumpul bareng makan-makan dengan orang-orang yang baik. Karena biasanya nih, apalagi kita ada rombongan gathering itu, biasanya mohon maaf, entah liburan, entah wisata kemana, biasanya kalau bukan wisata religi jarang ada yang sholat. Ini saya perhatikan begitu. Kayak nanti biasanya kita itu pernah mungkin barangkali kumpul dengan seseorang, rombongan, biasanya yang sholat itu sangat bisa dihitung dengan jari, 1-2 orang saja.
kecuali wisata religi, ziarah ke makam-makam, ke masjid-masjid yang pastinya waktu sholat dia akan sholat. Tapi kalau touring terus dan lain sebagainya, nah ini biasanya bahkan di satu camp saja biasanya dia banyak orang-orang yang tidak mau sholat. Nah ini terkadang ini nggak kerasa saat itu, tapi nanti ada pengaruhnya, terlebih akan membuat kita ini, kalau kita nggak ngajak mereka, kita nantinya akan yang ketarik oleh mereka. Wala yaqtasirul 'alal aghniya khassah. Nah, kalau mengundang orang hajatan dalam asar sahabat, la taqulu illa ta'amat taqi wala ya'kulu ta'amaka illa taqi wala yaqtasiru 'alal aghniya khassah. Jangan makan kalian illa ta'amat taqi, kecuali makanan yang bersih. Islam kan mengajarkan kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Bukan hanya halal saja. Kalau halal sekedar halal saja enggak baik. Maka enggak jadi. Kalau cukup halal saja, sama dengan kita sholat, enggak cukup dengan bersih, tapi suci. Nah di sini jangan kalian makan illa ta'amat taqi, kecuali makanan itu bersih dan suci. Bukan hanya bersih, bukan hanya halal, tetapi yang thayyib. Wala ya'kulu ta'amaka illa taqi, dan jangan sampai juga jangan makan makanan hasil keringatmu ini dimakan oleh orang-orang yang tidak bersih juga. Tiba-tiba ada misalkan proposal masuk satu lembaga atau satu apalah, ternyata ini dari ormas yang mohon maaf senangannya malak-malakin misalnya, yang kebiasaannya begitu. Nah kita memang ngasih aja. Nah ini hati-hati nanti dipertanggungjawabkan meskipun nggak seberapa. Wala ya'kulu ta'amaka illa taqi, maka jangan sampai makan orang-orang yang kalian santuni atau mendapatkan jatah dari rezekimu ini, orang-orang yang justru tidak baik. Tetapi ada satu catatan, wala yaktasiru 'alal aghniya khassah. Kita kalau mau punya walimah, jangan undangan terbatas pada orang-orang kaya atau levelnya saja atau komunitasnya saja. Dan biasanya di masyarakat selalu kelihatan ketimpangan sosial. Biasanya kalau yang memiliki kekurangan status sosialnya rendah, dia nggak diundang atau nggak dikasih tahu. Islam mengajarkan wala tasiru 'alal aghniya khassah. Jangan terbatas pada undangan orang-orang khusus, orang-orang tertentu saja, mobil khusus hanya orang-orang kaya, orang-orang elitnya saja. Kita biasanya kan gitu, kalau punya walimah orang-orang kayanya nggak ketinggalan. Kenapa? Karena biasanya kalau punya hajatan, terkadang mohon maaf ya, saya baru tahu kalau hajatan orang-orang sini itu berharap balik modal. Saya baru tahu, karena seumur hidup saya di kampung nggak ada orang yang kepikiran bahwa hajatan itu bakal balik modal. Di kampung saya itu nggak ada, Pak, mohon maaf. Di kampung saya murni ngundang orang, ya udah istilahnya sodakohan. Saya baru tahu di sini orang hajatan keluarnya sekian harus balik modal sekian. Ini lucu jadinya. Ini saya ngomentarin mungkin beberapa orang saja lah saya pikir. Tapi bagi saya itu aneh. Walimah itu bukan untuk nyari kembalian modal, Pak. Makanya saya di sini ya mungkin bukan orang-orang jauh lah istilahnya. Kok ketika hajatan modalnya sekian, pemasukan sekian, lah aneh. Kita tuh walimahan, resepsi dan lain sebagainya, kita nggak usah berharap imbal baliknya. Yang diundang orang-orang tertentu nggak ketinggalan, orang-orang susahnya nggak. Ini perlu mindsetnya perlu dirubah saya kira, karena inti walimah adalah menjamu sedekah untuk orang banyak, itu tujuannya bukan minta imbal balik daripada keuntungan. Enggak. Ya kalau kita mau menjalankan contoh, kita ada hari besar Islam, sama kita jangan berpikir keuntungan. Kita dalam rangka apa? Ukhuwahnya di situ kita bangun, bukan untuk nyari keuntungan. Kalau udah pikir untung rugi, maka nggak ada nilai ibadahnya, yakin. Meskipun isinya ceramah, meskipun isinya apalah bahasanya, tapi kalau masih hitung untung ruginya, berarti nilai ibadahnya berkurang, minimal seenggak-enggaknya dia berkurang. Nah ini perlu dicatat dalam kita mungkin barangkali walimah jangan berharap nyari untung. Nah itu.
Yang berikutnya, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, syarul ta'am maka ta'amal walimah yuda'a ilaihal aghniya wa yahrumu minhal fuqara. Ada catatan dari Rasulullah bahwasanya sejelek-jeleknya walimah itu selamatan, hajatan apapun itu. Yuda'a ilaihal aghniya, yang diundang orang-orang kaya, wa yahrumu minhal fuqara, yang diharamkan atau dihalang-halangi orang fakir untuk hadir. Jadi khusus aja. Nah, ini nggak boleh. Rasul memberikan catatan penting, walimah terjelek, walimah yang tidak diberkahi, sejelek-jeleknya walimah adalah ketika yang diundang hanya orang-orang kayanya saja, orang yang punya saja, dan di situ ya yahrumu minhal fuqara, diharamkan atau dihalang-halangi, tidak diperbolehkan orang fakir untuk gabung di dalam walimah tersebut. Punya tetangga, pilih-pilih aja, enggak. Mau yang fakir, mau yang miskin, semuanya diundang. Jangan terbatas pada itu. Wa yanbaghi la yuhamila alla yahmila aqribahu fi dhiyafati. Dan seharusnya seyogianya alla yuhmila aqribahu fi dhiyafati. Jangan sampai meninggalkan kerabat di dalam walimah tersebut. Terlebih di dalam bertamu. Kerabat jangan sampai hilang. Siapa nih dicatat kalau misalkan jamaah masjid ini ada berapa orang, diingat-ingat. Oh ya, karena biasanya yang memiliki apa namanya kekurangan ini biasanya jarang diundang. Ya mungkin barangkali itu dialami oleh orang-orang sebagian kayak saya misalnya dan sebagainya. Biasanya undangan itu hanya khusus orang-orang tertentu saja. Nah, itu sementara pagi hari ini. Nanti masih ada termasuk adab-adab di dalam walimah dan di dalam bertamu. Nanti akan kita lanjutkan untuk hari berikutnya. Insyaallah pagi ini cukup. Mudah-mudahan hujan yang sekarang ini membawa berkah, sayyiban nafi'ah, hujan yang deras, lebat, bermanfaat, bukan hanya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan saja, tapi menumbuhkan rezeki-rezeki yang untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, kami akhiri dengan doa para majelis. Sebelumnya saya beristighfar kepada Allah sebagai mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada jemaah bagi yang saya sampaikan kealpaan, kekeliruan dan kesilapan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.